di setiap musim hidupku. Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Yes, saudara dan sahabat, kita kembali mendengar Voice of Hope, suara pengharapan dengan tema Hidup dalam Damai. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Orang sering mengartikan damai sebagai tidak ada masalah, tidak takut, semua tercukupi, bebas dari tekanan. Damai menurut pengertian dunia sangatlah rawan karena bergantung pada keadaan. Orang mudah merasa damai ketika semuanya baik-baik saja. Bagaimana jika sebaliknya terjadi? Yang datang adalah kecemasan dan kekhawatiran. Sedangkan mencari kepastian di dunia ini sia-sia. Siapa bisa menjamin semuanya baik-baik saja? Tidak ada perang, ekonomi berjalan baik, pekerjaan bagus, bisnis lancar. Semua itu adalah damai yang bersifat sementara. Damai sesungguhnya adalah kondisi hati yang tenang, yang tidak tergantung keadaan. Bahkan di tengah masalah pun damai itu akan tetap ada. Sebab hanya Yesus yang bisa memberi damai seperti itu. Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai dari Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan dunia. Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kapanpun, sampai akhir zaman dalam Matius 28 ayat yang 20. Bahkan ketika keadaan tidak sedang kondusif sekalipun, Yesus memberikan damai yang sejati. Untuk hidup dalam damai, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita perlu memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Buah roh hanya kita dapatkan melalui hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Jadi jelas, damai hanya didapat jika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, mempunyai kehidupan doa yang kuat. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Melalui doa kita dapat melepaskan kecemasan dan ketakutan kita kepada Tuhan, dan menerima damai dari Tuhan sebagai gantinya. Yang ketiga, mempercayai Tuhan. Apapun situasinya, berpegang pada janjinya. Percaya akan kuasanya dan berserah penuh. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bukan perkara mudah, apalagi ketika keadaan sedang sulit. Kadang kita tergoda untuk memakai cara kita sendiri daripada berserah kepada Tuhan. Akan tetapi disitulah panggilan kita. Ketika kita berserah sepenuhnya dalam situasi apapun, maka di saat itulah damai dari Tuhan akan datang. Sebagai penutup, damai bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah atau instan. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan dan beriman kepadanya. Namun jika kita setia dalam mengejar hubungan yang dekat dengan Tuhan, menjalani kehidupan doa yang kuat dan percaya kepadanya dalam setiap situasi, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang dijanjikannya. Hiduplah berdamai dengan sesama, artinya hidup yang dipenuhi rasa sukacita, bahagia dalam persekutuan bersama. Sehingga tidak ada lagi kebencian, pertengkaran, dan perpecahan.
Hidup dalam kedamaian mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema May From Stress to Rest. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup percaya.